Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah Masjid Baitul Jannah, demikian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling utama dan pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir atau pembahasan tafsir surat At-Takwir. Pada pertemuan yang telah lalu kita sedang membahas berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran, kemudian juga sifat dua utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah utusan Allah dari golongan malaikat, kemudian yang kedua utusan Allah yang menerima wahyu tersebut dari golongan manusia. Yang pertama adalah malaikat Jibril, dan yang kedua adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, maka menyebabkan kita akan mencintai Al-Quran. Ketika kita mengetahui sifat-sifat Al-Quran, kemudian juga sifat-sifat dua utusan Allah, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, menyebabkan kita menjadikan kita itu cinta dengan Al-Quran dan mencintai keduanya, mencintai malaikat Jibril dan mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril yang membawa, menyampaikan, kemudian Rasulullah SAW yang menerima, kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Kemudian juga mendorong kita untuk mengagungkan Al-Quran, kemudian mendorong kita untuk bersemangat membaca Al-Quran setiap saat, karena tahu bagaimana keagungan Al-Quran, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal ini menyebabkan seseorang itu bisa istiqomah, ya. Ini diantara manfaat kita merenungi kedudukan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Takwir ini, ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di ayat yang selanjutnya, Tetapi sebelumnya kita baca dulu surat At-Takwirnya. Ya. Kita awali dari ta'awud, kemudian basmalah, dan mulai ayat pertama hingga ayat 29 atau ayat terakhirnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allahu rabbul alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan sebab Al-Qur'an yang kita baca. Ya. Nah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan bagaimana agungnya malaikat Jibril. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa 'alal ghaibi
bidonin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin." Dan tidaklah Nabi Muhammad itu menyembunyikan perkara-perkara gaib atau bakhil terhadap untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa ma huwa, tidaklah dia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal ghaibi, terhadap perkara gaib, bidonin, bakhil atau tidak mau menyampaikan, ai bimadnunin fihi at-tuhmah bi an yazida fihi aw yanqusa minhu aw yubaddila fihi aw yughayyira kama huwa laisa bibakhilin fayadunnu fihi annahu yaktumu minhu syai'an aw yakhfihi bukhlan bihi aw yanqusa minhu syuhan bihi wa bukhlan. Ya. Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil, orang yang pelit untuk menerangkan yang gaib, yaitu beliau itu disangka dengan suatu tuduhan, atau maknanya beliau itu dituduh bahwa beliau telah menambahkan sesuatu pada Al-Quran atau menguranginya atau menggantinya, atau bahkan dituduh merubah isi Al-Quran, sebagaimana dia bukanlah orang yang pelit. Ini dituduh demikian. Maka wa ma huwa, bukanlah Nabi Muhammad itu orang yang pelit untuk menerangkan perkara yang gaib. Lalu beliau disangka bahwa Rasulullah telah menutupi atau menyembunyikannya dikarenakan bakhil terhadapnya atau menguranginya karena sifat kikir dan bakhil. Ya. Wa ma huwa biqauli syaithanir rajim. Ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berkaitan dengan Al-Qur'annya. Ya. Karena Al-Qur'an inilah yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sekarang menjelaskan bagaimana Al-Qur'an itu. Wa ma huwa biqauli syaithanir rajim. Dan Al-Qur'an itu yang diwahyukan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang diterima oleh Rasulullah, bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Ya, Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Disebutkan di sini, mengapa disebutkan bantahan atau sanggahan dari Allah? Al-Quran bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Mengapa? Mimman yastarquna sam'a wa yulkunahu ila awliyaihim minal insi fayukhallituna fihi wa yakdzibun. Ya. Dari berita yang mereka curi dengar, dari berita yang mereka telah mencuri dengar dan menyampaikannya kepada wali-wali mereka dari golongan manusia, lalu mereka campur adukan dan mereka berdusta. Jadi ini perbuatan setan dari golongan jin, itu biasa mencuri dengar berita gaib, berita dari Allah Subhanahu wa taala di langit. Mereka naik ke atas kemudian mendengarkan. Dan nantinya mereka bekerja sama dengan para dukun, ya, paranormal atau peramal seperti itu. Miman yastarkun, dari orang-orang yang mencuri dengar, pendengaran tentang hal yang gaib. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Sebelum kesini kita sampaikan satu ayat ya, berkaitan dengan ini Al-Quran. Bagaimana bisa Al-Quran itu disebut sebagai perkataan apa? Perkataan setan yang terkutuk. Ya, padahal
bangsa jin saja ketika mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu apa? Takjub dengan bacaan Al-Qur'an. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Jin, Ibu, ya, surat Al-Jin, ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya tentang Al-Jin, ya, karena suratnya namanya surat Al-Jin. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, siapa yang disuruh berkata? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi banyak atau beberapa ayat itu diawali kul. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada seorang masuk Islam gara-gara merenungi ayat yang seperti ini, kul, katakan. Yang disuruh mengatakan itu Rasulullah. Terbukalah hidayah, dia berpikir bahwasanya berarti Al-Quran itu bukan ucapan Rasulullah, bukan ucapan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, tentu tidak disuruh mengatakan, ya kan? Karena yang ngarang sendiri akhirnya masuk Islam melalui pola berpikir seperti itu. Kul, katakanlah, wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, telah dikabarkan kepadaku. Apa yang beliau terima itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi dari wahyu tersebut? Annahu istama'a nafarum minal jinni. Katakan kepada kaum musyrikin bahwasanya sekelompok dari bangsa jin itu telah mendengarkan, ya, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah kepada mereka orang musyrikin bahwasanya bangsa jin saja mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Lalu mereka kembali ke kaumnya dan mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Wahai teman-teman, gini seperti itu, ya, wahai bangsa jin, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Qur'an yang begitu menakjubkan. Dan ini terjadi di sebuah lembah kebun kurma yang posisinya antara Mekah dan Taif. Memang Taif itu banyak yang bilang itu memang tempat yang subur, ya. Jadi Mekah sama Taif di situ. Ketika Rasulullah sedang sholat subuh, di situ ternyata ada sekelompok jin mendengarkan dan takjub, kemudian pulang ke kaumnya dan mengatakan kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Mengapa Al-Quran itu begitu menakjubkan kata mereka? Dilihat dari bacaannya Rasulullah SAW begitu fasih. Kemudian yang kedua, dari sisi kandungan makna Al-Quran. Sampai-sampai bangsa jin ini yang setelah mendengar ayat ini, mulai hari ini saya akan beriman kepada Al-Quran dan saya tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak itu kami tahu bahwasanya Allah tidak punya anak. Karena ucapan Allah punya anak itu sudah beredar di tengah-tengah masyarakat gitu. Orang-orang kafir musyrikin itu Allah punya anak. Nah, bangsa jin itu percaya saja. Semenjak mendengar Al-Quran ini, ternyata itu bohong semua, ya. Ternyata itu bohong semua. Disebutkan di ayat selanjutnya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata walada. Maha tinggi kemuliaan Allah, tidaklah Allah memiliki istri dan memiliki anak. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Jin juga disebutkan bagaimana bangsa jin itu biasa mencuri dengar. Ya. Ini disebutkan di ayat-ayat selanjutnya, nanti bisa dibaca ya surat Al-Jin itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Fa aina tadhhabun? Lalu bagaimana bisa kamu itu pergi, kamu akan pergi? Yungkiru alaihim maslakahum asya'in fi takdzibi rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
wattihamihi bisihri wal Qur'an bisy'ri wal kahanah wal asatir. Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka atau mengingkari perangai mereka yang buruk dalam mendustakan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tuduhan mereka yang begitu keji bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sihir. Demikian juga Al-Qur'an itu dituduh adalah kitab syair, kitab yang berisi tentang perdukunan, kitab yang berisi dongeng masa lalu. Ini tuduhan mereka ya. Dari dulu itu seperti itu. Maka disebutkan di sini hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 210 hingga ayat 212. Asy-Syu'ara artinya apa? Asy-Syu'ara ya, para penyair, syu'ara, para penyair. Nah, ini bantahan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan syair. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Dan Al-Qur'an itu bukanlah dibawa secara turun-menurun oleh setan-setan. Bukanlah Al-Qur'an itu dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Qur'an itu. Jadi setan itu tidak pantas untuk membawa Al-Qur'an, dan mereka pun tidak akan kuasa ya. Secara realita, kalau ada orang kesurupan jin, setan dari golongan jin, dibacakan Al-Qur'an, kepanasan ya, maka tidak akan sanggup, tidak akan kuasa untuk membawa Al-Qur'an. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Qur'an itu. Jadi dari sini kesimpulannya apa? Supaya kita dijauhkan dari godaan setan, kejahatan setan apa? Kita mendekat, sering-sering berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Maka kemana perginya akal kalian atau mereka, yaitu dengan mendustakan Al-Qur'an. Di samping itu Al-Qur'an sudah sangat jelas dan terang serta berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga sebagaimana perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada delegasi Bani Hanifah ketika datang dalam keadaan mereka sudah masuk Islam. Beliau perintahkan mereka untuk memerangi ayat-ayat yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar di akhir hayatnya Rasulullah itu sudah muncul nabi palsu. Setelah itu Rasulullah wafat, yang memimpin kaum muslimin adalah sahabat Abu Bakar, dan tugas besar beliau diantaranya ini, memerangi nabi palsu dan juga memerangi ayat-ayat yang beredar yang dikarang oleh nabi palsu ya. Ini tugasnya Abu Bakar. Kemudian memerintahkan Bani Hanifah yang sudah masuk Islam, saya tugaskan demikian, berangus ayat-ayat yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Di antara nabi palsu yang paling terkenal adalah Musailamah, dijuluki Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu pendusta ya, pendusta ya. Ini dari Bani Hanifah ya, di Yaman ya, di Yamamah itu. Ini juga dari sana ya. Dan begitu besar sekali, banyak yang terpengaruh ya, banyak yang terpengaruh. Apa kata kata Abu Bakar ya, berkata Abu Bakar, waihakum aina tadhhabu uqulukum. Ini kembali kepada perkataan Abu Bakar, celakalah kalian, kemana hilangnya akal-akal kalian? Kok bisa percaya dengan ayat-ayat yang lain yang dikarang oleh Musailamah? Wallahi inna hadzal kalam lam yakhruj min illin. Demi Allah, sesungguhnya ucapan ini, yaitu Al-Qur'an ini, tidaklah keluar dari il. Il itu adalah suatu sembahan selain Allah. Ini bukan dari sembahan-sembahan selain Allah. Ini dari perkataan Allah Rabbul Alamin.
fa aina tadhhabun ay an kitabillahi wa an ta'atihi. Ya. Kemanakah kalian akan pergi? Yaitu pergi dari kitabullah dan dari menaatinya. Ya, seperti itu. Terusan disebutkan apa? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, seperti itu. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in huwa illa dzikrul lil alamin, maksudnya adalah mal Qur'anu illa dzikrul lil alamin minal insi wal jinni yadhkuruna bihi khaliqahum wa raziqahum wa muhyiyahum wa mumitahum. Ya. Maknanya apa? Yaitu bukanlah Al-Quran itu melainkan hanya peringatan bagi semesta alam, baik itu manusia maupun jin, yang dengannya mereka mengingat pencipta mereka, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat pemberi rizki mereka, yang menghidupkan dan mematikan, yang menjadi haknya atas mereka berupa hak diibadahi. Wa ma lahu alaihim min haqqil ibadati wa wajibus syukri wa yatta'iduna bihi fayakhafuna rabbahum fala ya'suna bitarki faraidihi alaihim wala birtikabi ma harramahu alaihim. Yaitu, dan yang menjadi haknya atas mereka berupa hak diibadahi, untuk disyukuri, untuk bersyukur kepadanya, mengambil peringatan, lalu mereka takut kepada Rabb mereka, lalu tidak memaksiatinya dengan meninggalkan kewajiban serta menerjang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan hidayah maka wajib dengan Al-Quran. Siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah wajib melalui Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah jalan keselamatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada petunjuk selain melalui Al-Quran. Tidak ada petunjuk melalui Allah kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melalui Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, ini jadi perkataan Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala, di ayat yang terakhir Bapak Ibu, di 28-29 ini ada pelajaran atau faidah berkaitan dengan iman kepada takdir. Sebenarnya ini pembahasannya bisa pembahasan khusus ya, tapi kita singgung sedikit nih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim ala minhajil haqqi fayataharral haqqa awalan wa yu'min bihi wa ya'mal bimuqtadahu thaniyan walamma sami'a Abu Jahlin hadhil ayah liman syaa'a minkum an yastaqim qala, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus di atas jalan kebenaran, lalu pertama dia mencari kebenaran. Jadi yang pertama kali harus ditempuh adalah mencari kebenaran, dan yang kedua beriman. Setelah mendapatkan kebenaran, beriman dan mengamalkan konsekuensi dari hal yang dia ketahui, yang dia dapatkan. Ketika mendengar ayat ini, Abu Jahal itu ketika mendengar ayat liman syaa'a minkum an yastaqim, Abu Jahal mengatakan, apa perkataannya? Al-amru ilaina in syi'na istaqomna wa in syi'na lam nastaqim. Perkaranya, urusannya untuk kami, jika kami berkehendak kami istiqomah, dan jika kami berkehendak kami tidak istiqomah.
gitu. Jadi Abu Jahal itu menganggap kehendak itu ada pada dirinya, tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ayatnya bunyinya apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ini ada pembahasan berkaitan dengan iman kepada takdir. Maka disebabkan perkataan Abu Jahal ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astagfirullah. Fakbatil la'in. Fa'akbata al-la'in atau fa'ubbita al-la'in fa'lam anna man sya'al istiqamah minal alamin lam yasha'ha illa ba'da an sya'aha Allah ta'ala walau lam yasha'ha Allah ta'ala wallahu ma sya'aha al-abdu abadan id masyiatullahi sabiqah li masyiatil abdi wa fi kulli ma yasha'u al-insan fa inna masyiatallahi sabiqah li masyiatihi li anal insan abdun wallahu rabbun wa rabbul la masyiata tasbiqu masyiatahu. Yang artinya sehingga dia mendapatkan laknat. Maka dengan perkataan itu Abu Jahal itu mendapatkan laknat. Maka ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang Allah kehendaki menempuh jalan yang lurus tidak akan bisa dia menghendaki kecuali setelah mendapat kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya tidak dikehendaki Allah, dan demi Allah tidaklah seorang hamba bisa menghendakinya, karena kehendak Allah mendahului kehendak hamba. Dan pada setiap yang seorang kehendaki, maka sesungguhnya kehendak Allah mendahului kehendaknya. Karena manusia adalah hamba, sedangkan Allah adalah Rabb, dan Rabb tidak ada kehendak yang mendahului kehendaknya. Dibalik-balik ya. Jadi intinya apa? Allah punya kehendak, hamba juga punya kehendak. Gitu. Ketika meyakini hanya yang punya kehendak itu manusia, nanti juga menyimpang. Kalau meyakini yang punya kehendak itu hanya Allah, manusia tidak punya kehendak, juga menyimpang. Nah, kita akan sedikit ulas sih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman. Ini mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman tentang ilmu Allah. Ya, tentang ilmu Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang Allah takdirkan itu sudah diketahui Allah. Ya, seperti itu. Sudah Allah ketahui di Lauhul Mahfuz. Ada ilmunya dari Allah. Kemudian yang kedua, mengimani catatan dari Allah. Sudah tercatat. Apa yang Allah takdirkan sudah tercatat. Bahkan disebutkan 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir-takdir yang ada. Seperti kita ada sekarang pengajian ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini. Maka dengan itu membuat kita itu tenang. Ya. Kemudian yang ketiga, cara beriman kepada takdir adalah beriman tentang kehendak Allah. Mengimani kehendak Allah. Apa yang Allah ilmui, Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kemudian apa yang Allah catat, Allah kehendaki. Dan yang keempat, cara beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki, Allah catat. Disebutkan di dalam sebuah ayat surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini 4 cara beriman
terhadap takdir. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan takdir apa sebagaimana yang kita sampaikan tadi dengan 4 tadi, ini tidak menafikan bahwasanya apa? Hamba itu punya kehendak. Jangan kita berbicara takdir, orang itu tidak punya kehendak, semuanya takdir ya. Nanti ada 2 ibarat itu firqah ya, firqah ekstrim kanan, ekstrim kiri dalam masalah takdir. Ya. Ekstrim kanan yang namanya itu Jabariyah. Jabariyah itu keyakinannya semua yang terjadi itu murni kehendaknya Allah. Hamba tidak punya kehendak. Jadi ibaratnya itu seperti boneka atau seperti wayang. Wayang kan bergerak karena ada dalangnya ya. Itu. Seperti itu. Ini yang satu, sama-sama tersesat itu Jabariyah. Jadi semuanya itu takdir. Semuanya itu takdir. Sampai pun berbuat maksiat takdir. Akhirnya berhujah, berargumen dengan takdir. Apa-apa takdir. Saya mencuri juga takdir, saya berzina takdir. Ini dari sini. Nah, nanti sebenarnya ada pembahasan tersendiri ya, bagaimana membantah keyakinan seperti ini. Tidak boleh berhujah beralasan dengan takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, qadariyah. Kalau qadariyah itu semuanya kehendaknya manusia. Tidak ada sangkut pautnya terkait dengan kehendaknya Allah. Nah, ini. Jadi semuanya adalah ini hebat, saya yang hebat, ini karena saya yang mampu dan seterusnya. Ini qadariyah. Ini. Ahlussunnah wal jamaah itu berada di tengah berdasarkan ayat ini. Allah punya kehendak, hamba juga punya kehendak. Apa yang seorang hamba kehendaki tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ini berdasarkan surat At-Takwir ayat yang terakhir. Ya. Sedikit Bapak Ibu yang mungkin bisa disampaikan, masyaallah. Ya. Tadi ada 4 urutan beriman kepada masalah takdir. Jadi seorang hamba juga punya kehendak berdasarkan dalil syariat itu banyak ya, sebagaimana ayat tadi juga. Ya, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba dan lain sebagainya. Ya, ini jadi secara dalil itu banyak. Kemudian secara realita manusia itu punya kehendak. Manusia punya kehendak. Contohnya kita melakukan pasti kan karena keinginan nih. Apakah ketika kita berbuat kita tidak punya keinginan? Ya kan? Seperti itu kan, secara realita kan seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian berdalih dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan ini adalah perbuatan yang begitu salah ya, keliru dan batil ya. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang musyrikin itu juga berdalih kami berbuat syirik juga seperti itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengetahui perkara yang gaib? Ya, mengetahui ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Sebutkan di dalam surat Al-An'am. Kemudian yang kedua, apa gunanya Allah mengutus para rasul untuk memperingatkan manusia jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, kayak gitu kan? Apa gunanya? Gitu. Kemudian disebutkan alasan yang lainnya, setiap orang itu akan dimudahkan, ya, dimudahkan terhadap apa yang kecenderungan dirinya, ya, seperti itu. Ya. Dan seorang hamba itu tidak dibebani suatu beban kecuali apa yang dia mampu, apa yang dia mampu. Ini diantara bantahan-bantahan terhadap orang yang berdalil dengan takdir. Kemudian pernah disebutkan bahwasanya dihadapkan seorang pencuri ya, seorang pencuri yang sudah layak memenuhi syarat tangannya dipotong ya, dihadapkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Maka pencuri tadi mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Pelan, tenang wahai Amirul Mukminin. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa memotong tangan saya. Fa innama sariktu bi qadarillah. Sesungguhnya aku mencuri ini juga karena takdir. Aku mencuri ini karena takdir. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, "Wa nahnu innama naqta'u bi qadarillah." Kami juga memotong tanganmu juga berdasarkan takdir. Ya seperti itu ya. Jadi jadi Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak kita tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan takdir itu memiliki manfaat yang banyak, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Menyebabkan seorang itu bersandar kepada Allah. Ya kan? Bersandar kepada Allah, semuanya ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu berusaha. Setelah berusaha ya sudah pasrahkan, kan sudah pasrahkan kepada Allah. Kemudian menyebabkan seorang hamba itu tidak bangga diri, ujub. Kenapa? Apa yang hasil-hasil yang dia lakukan, yang dia raih itu juga berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah Subhanahu. Kemudian menyebabkan hati itu tentram dengan takdir. Itu diantara manfaat beriman kepada takdir. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup perjumpaan kita akhiri dengan kesimpulan. Masih waktunya ada berapa menit? Oh ya, insya Allah cukup 4 menit 5 kesimpulan. Insya Allah cukup ya. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, tadi berkaitan dengan takdir, ada yang ditanyakan ya? Barangkali. Oh ya, monggo. Nggih. Ya. Kehendak Allah dan menciptakan. Keempat itu ciptaan. Menciptakan. Al-khalqu itu menciptakan. Iya, menciptakan. Ibaratnya itu perwujudan dari kehendak berupa ciptaan gitu. Nah, itu seperti itu. Urutannya gitu. Ya. Dan sekte dalam Islam yang pertama kali menyimpang itu pertama kali dalam permasalahan takdir. Nah itu seperti itu. Sampai-sampai Ibnu Umar katakan, saya tidak akan menyolati jenazah mereka. Saya tidak akan menyolati jenazah orang yang tidak percaya dengan atau beriman dengan takdir. Katakan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar, seperti itu. Ini muncul pertama kali itu menyimpang dalam permasalahan takdir. Karena memang hal yang berat itu. Kalau kita kita juga bisa nggak percaya itu. Ya, ini cerita lama nanti. Ya, sedikit lah, nanti kita kesimpulan dulu, nanti kita tambah nih. Sudah, Bapak sambung. Oke. Susuk. Ya, jadi susuk itu kan wasilah untuk nempatnya jin di situ. Jadi untuk memasukkan jin melalui susuk itu. Ya, gitu. Saya punya teman dulu di pondok itu 10 tahun ke belakang 10 tahun yang lalu ya, pas waktu itu ya. Itu belajar bela diri, kemudian diisi oleh gurunya, diminumin itu. Alhamdulillah dia memang dari awal kayak menolak baca bismillah itu. Lah itu tetapi tetap kena dia. Jadi media masuknya jin melalui minuman, air putih gitu, seperti itu. Dan keluhannya teman saya itu ke lambung ya. Jadi bisa kumat itu sampai pingsan 3 hari. Seperti itu. Dan ketika itu kami diruqyah oleh para ustadz di situ. Sekarang sudah sembuh ya. Sepertinya sudah sembuh. Kadang-kadang kabur tapi sudah enggak seperti dulu lagi. Jadi medianya untuk memasukkan ke ini. Dan itu ya nanti ya tergantung akad dengan, biasanya dari dukun ya. Dukunnya akadnya maunya apa gitu. Susuk untuk apa kan gitu peruntukannya. Ya ada paket-paketan ya. Paket susuk pelarisan apa kebal atau kan macam-macam gitu.
Bro? Walau alam ya. Saya nggak tahu, bukan ahli persusukan. Ya nanti ditanyakan. Ya coba. Tapi yang ini masih hidup. Ya diruqyah barangkali itu ya. Walau alam ya. Walau alam. Ya. Ini ternyata 4 menit ternyata udah. Ini kesimpulan dulu ya. Tadi kalau yang cerita tadi malah lama ya tentang takdir. Mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi ya. Yang pertama, kesimpulan pertama, disyariatkannya bersumpah atas nama Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi kalau kita itu bolehnya bersumpah atas nama Allah. Kalau Allah bisa bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ya kan? Seperti itu. Fala uqsimu bil khunas kan dengan makhluk-makhluknya. Kalau kita dengan nama Allah. Tetapi jangan menjadikan sumpah-sumpah kita dengan nama Allah itu untuk main-main, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Ya, hendaknya kita bersumpah dengan nama Allah karena Allah itu Maha Agung. Maka dalam urusannya besar, misalnya kita dituduh sebuah tuduhan, ya, kita tidak merasa, maka demi Allah saya tidak melakukan. Gitu. Itu kan perkara yang besar, maka kita bersumpah. Gitu. Adapun sekedar hal yang remeh jangan. Kamu sudah makan belum? Demi Allah hurung. Jangan. Enggak perlu. Sendiri demi Allah, jangan ya. Jangan itu. Jadi perkaranya besar ya, karena yang kita sebut adalah namanya Allah ya. Itu bentuk pengagungan kepada Allah. Bisa juga nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat-ayat tadi terdapat penetapan wahyu dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, terdapat penjelasan mengenai sifat-sifat malaikat Jibril yang sempurna dan amanah, tinggi kedudukannya, taat dan mulia. Dan yang keempat, Rasulullah SAW berlepas diri dari segala tuduhan yang disematkan oleh orang-orang musyrikin. Ini beberapa ayat itu bantahan dari Allah, Nabi Muhammad tidak gila, Nabi Muhammad tidak ini dan seterusnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah terdapat penjelasan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala mendahului kehendak hamba. Maka tidak terjadi di alam semesta ini melainkan setelah apa yang Allah kehendaki. Oh ya, sedikit tambahan. Apa yang Allah kehendaki tidak mesti itu dicintai Allah. Paham ya? Tetapi sesuatu yang Allah kehendaki tidak mesti itu dicintai Allah. Paham ya? Sesuatu yang Allah takdirkan atau Allah kehendaki terjadi itu tidak mesti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Contoh, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan kejahatan. Apakah Allah cinta? Tidak, gitu. Seperti itu. Dan apa yang Allah cintai tidak mesti terjadi. Paham ya? Pertama tadi, apa yang Allah kehendaki terjadi tidak mesti perkara itu dicintai. Ada yang dicintai, ada yang tidak. Tetapi yang Allah cintai belum tentu terjadi. Contoh apa? Kalau manusia semuanya beribadah kepada Allah, Allah cinta enggak? Allah cinta enggak, Pak? Cinta. Tapi apakah terjadi? Tidak, ya kan? Ada yang tidak beriman, ada yang beriman, ya kan? Tidak mesti terjadi seperti itu. Ya, jadi maka di antara hal yang harus menyebabkan kita tenang itu ketika kita menginginkan sesuatu, ketika itu tidak terjadi, maka yakin itu adalah yang terbaik. Karena Allah lebih tahu apa yang Allah takdirkan, seperti itu. Meskipun menurut kita itu kita tidak suka dengan itu atau kita sangat suka itu seperti itu, ternyata tidak terjadi. Ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin sedikit tambahan berkaitan dengan takdir ya. Takdir kita perlu juga memahami konsep globalnya. Yang tidak boleh itu kita mendalami ketika ada takdir, kita benar-benar mendalami banget. Jangan. Ya. Dulu para sahabat idza dzukira al-qadar fa'amsiku, atau malah sabda Rasulullah, apabila disebutkan tentang takdir maka diam, jangan mendalami banget. Jangan mendalami, maksudnya benar-benar kok gini gitu ya, dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yaitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita
akan lanjutkan. Walau alam ini bisa jadi pekan depan mungkin saya izin ya, mungkin kalau jadi ya, kalau Allah takdirkan jadi izin, kalau enggak berarti insya Allah insya Allah berjalan insya Allah. Naktafi bihadza, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.